Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Novantri Hartadi dengan NPM 204022552 dari kelas B1 Akuntansi Universitas Balikpapan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang diksi atau pemilihan kata. Langsung saja ke materinya ya. Yang pertama adalah pengertian dari diksi. Diksi biasa disebut juga dengan pilihan kata. Maksudnya adalah hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, atau wacana. Dalam memilih kata atau diksi ini, kita harus memperhatikan ketepatan dan kecocokan dalam penggunaannya. Sebelum menggunakan diksi yang tepat, pastinya seseorang akan terlebih dahulu belajar memahami tentang kata. Dalam ilmu bahasa, kata terdapat dua bentuk, yaitu kata dasar dan kata turunan. Berikut adalah contohnya. Kata dasar tari dan kata turunan dari tari adalah menari. Pemilihan kata atau diksi bukanlah sekadar memilih kata yang tepat, melainkan juga memilih kata yang cocok. Cocok dalam hal ini berarti sesuai dengan konteks di mana kata tersebut berada dan maknanya tidak bertentangan dengan nilai rasa masyarakat pemakainya. Penggunaan kata harus sesuai dengan norma kebahasaan masyarakat. Kita dapat menjadikan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai pedoman dalam pemilihan kata atau diksi. Penggunaan diksi dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengomunikasikannya secara efektif. Berikut adalah contoh pemakaian diksi dalam kalimat. Jendra diminta untuk maju ke depan. Di sini kalimat kurang tepat terletak pada maju ke depan. Karena kata maju sendiri itu sudah menunjukkan arah ke depan sehingga tidak diperlukan lagi tambahan kata ke depan. Yang benar adalah Jendra diminta untuk maju. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Di dalam diksi terdapat gaya bahasa, yaitu cara penutur atau penulis dalam mengungkapkan maksud yang terdapat pada ucapan atau tulisannya. Ada 6 hal yang dapat mempengaruhi gaya bahasa seseorang. Yang pertama adalah ruang atau konteks. Yang kedua ada bidang ilmu. Yang ketiga adalah media dan cara yang digunakan. Yang keempat adalah tujuan. Dan yang terakhir adalah situasi dan kondisi. Dalam pemilihan kata atau diksi ini, kita tidak boleh sembarang memilih kata atau menggunakan kata, karena terdapat beberapa syarat dalam diksi. Yang pertama adalah ketetapan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Selanjutnya, kita dapat membedakan denotasi dan konotasi. Kita juga harus dapat membedakan kata umum dan khusus dengan tepat. Yang keempat kita harus dapat memahami kata-kata abstrak. Yang kelima, dapat membedakan kata-kata yang hampir sama ejaannya. Selanjutnya adalah dapat menggunakan kata yang berubah makna dengan tepat. Menggunakan idiom sesuai dengan suasana. Menghindari subjektivitas. Yang kesembilan adalah memaknai kata penghubung dan kata asing dengan tepat. Dan yang terakhir adalah dapat membedakan kata-kata yang maknanya hampir sama. Dan yang terakhir adalah fungsi dari diksi. Yang pertama, menciptakan komunikasi yang baik. Diksi juga dapat mencegah kesalahpahaman serta penafsiran, menciptakan gagasan sesuai dengan suasana yang tepat, dapat membedakan kata bermakna konotasi atau denotasi dengan jelas, serta diksi juga dapat memperindah kalimat. Saya ingin menambahkan sedikit, yaitu sebagai seorang mahasiswa, kita sangat perlu mempelajari dan memahami bagaimana penggunaan diksi yang tepat dan cermat. Karena seorang mahasiswa itu selalu berkutat dengan karya-karya tulis dalam perkuliahannya. Jadi, jika tidak ingin terjadi kesalahpahaman atau salah tafsir, mahasiswa haruslah
memahami atau paham tentang penggunaan diksi dengan tepat. Demikian penjelasan saya mengenai diksi. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.